Oke, baik semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, semangat pagi. Baik, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa Bapak Ibu, setiap hari Kamis kita selalu menanti-nantikan untuk belajar lebih dalam mengenai manfaat cocoa flavanol ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk hari ini Dokter Indah akan membahas mengenai manfaat flavanol untuk ulkus diabetikum. Ya, di mana ulkus ini adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita, dokter kesayangan kita, Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, baik. Saya co-host dulu ya, Dok ya. Biar nanti kalau saya mute, dokter bisa nyalain. Oke, baik teman-teman. Dokter Indah akan menjelaskan. Pastikan Bapak Ibu tidak menyalakan mikrofon dan kamera demi kenyamanan bersama. Kalau begitu, saya persilahkan Dokter Winda. Oke, thank you di semangat pagi, teman-teman. Wah, gimana so far puasanya? Nih kalau di Jakarta masih jam 4:30, di Indonesia Tengah 4:30, yang di Indonesia Timur udah 5:30, bentar lagi udah mau buka. Wah, nggak berasa ya? Yang pasti semua masih pada semangat, ya kan? Ya dong, harus semangat lah. Nggak berasa loh, bentar lagi kira-kira mungkin sekitar semingguan lagi lah ya, kurang lebih. Kalau seminggu lebih lah ya, seminggu lebih, nggak nyampe 2 minggu lagi udah lebaran loh. Wah, tidak terasa ya. Oke, topik yang mau saya bahas hari ini mungkin agak sedikit disclaimer dulu ya. Mungkin bisa jadi agak sedikit kurang nyaman dengan gambar-gambarnya. Apalagi mungkin ini karena lagi puasa juga agak nggak enak. Jadi mungkin kalau nanti yang kurang nyaman boleh agak ditutup aja layarnya ya. Nggak usah dilihat gambarnya. Dengerin saya aja ngomong ya. Biar gak enak. Oke, nah, topik yang mau saya bawain hari ini itu adalah ketoprofanol untuk penderita ulkus diabetikum. Nah, apa sih ulkus diabetikum itu? Yuk kita bahas. Slide. Ulkus diabetikum itu adalah suatu kondisi terjadinya luka pada tungkai kaki bawah atau bagian tubuh yang biasanya itu selalu tertekan. Ya, tertekan. Pokoknya contohnya seperti bisa nih di area bokong, karena kan didudukin terus gitu ya. Dia sering mendapatkan tekanan biasanya. Atau itu dia tadi bagian telapak kaki, karena sering mendapatkan tekanan. Nah, luka ini bisa timbul karena sudah mulai ada namanya gangguan atau kelainan pada syaraf periferalnya dan juga syaraf autonomnya. Sehingga kondisi ini bisa beresiko makin luas dengan adanya infeksi. Ya, di mana ini akan menjadi apa namanya eh, lukanya akan semakin besar dengan adanya kematian jaringan yang lebih luas dan disertai invasif dari kuman saprofit. Jadi mungkin dia berawal dari ulkus biasa aja, luka biasa aja, tapi karena memang luka ini pada dasarnya timbul akibat dari pelemahan atau kelainan dari saraf perifernya, ditambah lagi ada infeksi di sana, bisa sampai mengakibatkan luka ini bisa sampai mengakibatkan kematian jaringan yang luas. Slide. Nah, jadi untuk ulkus diabetikum ini juga sebenarnya ada grade-grade-nya ya, ada level-levelnya. Kalau derajat 0 itu dia masih kulitnya itu masih ketutup semua. Bahkan biasanya itu baru ada itu dalam bentuk kayak kapalan gitu ya. Seperti kapalan dan ini rasanya biasanya nyeri. Nah, tapi karena luka yang masih tertutup, itu masuk kategori derajat 0. Kalau derajat 1, itu sudah mulai ada pengikisan, ya, sudah mulai ada lukanya, sudah mulai ada mengikis. Jadi ini mungkin ibaratnya kalau kita bayangkan ini seperti udah mulai ada lecet gitu ya. Udah mulai ada lecet, itu masuk derajat 1. Derajat 2 ini udah lebih dalam, ya. Udah lebih dalam bisa terlihat tendon atau tulangnya, ya, dagingnya sudah kelihatan, atau ototnya sudah kelihatan, atau bahkan tulangnya sudah kelihatan, atau bahkan pada beberapa itu tuh ibarat kata lukanya itu udah sampai tembus ke atas gitu, udah sampai bolong. Nah, ini bisa jadi sudah masuk derajat 2. Nah, terus ada lagi nih, slide derajat 3. Nah, kalau derajat 3 sebenarnya kondisinya sama seperti derajat 2 tadi, tapi ada tambahan
abses atau nanah ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman nih yang pernah ngeliat, iya tuh dok, udah sampai bolong lukanya. Nah itu apakah masuk derajat 2 atau derajat 3? Dilihat nanahnya ada nanah atau enggak. Kalau tanpa nanah dia masuk derajat 2, kalau dengan nanah dia masuk derajat 3. Lalu derajat 4 itu dia sudah mulai menghitam alias membusuk atau gangren ya. Tapi ini baru setengah ujungnya aja yang kena gangren. Jadi baru ujungnya aja yang sudah mulai mengalami pembusukan. Itu masuk kategori derajat 4. Kalau derajat 5 itu dia sudah keseluruhannya kena pembusukan, kena gangren gitu ya. Sudah seluruh kakinya itu dia sudah menghitam. Itu masuk derajat 5. Slide. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa sampai kejadian ulkus diabetikum ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya di sini yang terjadi adalah pada kasus orang yang dengan diabetes, biasanya ulkus diabetikum ini seringkali kita sebut diabetes basah ya, karena dia diabetes disertai dengan luka terbuka. Nah, biasanya harusnya kalau normalnya, kalau kita ada luka, itu tuh kita akan mengalami namanya wound healing atau penyembuhan luka, ya proses penyembuhan luka. Tapi di sini pada kasus orang ulkus diabetikum, itu karena kadar gulanya yang tinggi, dia gagal dalam proses penyembuhan lukanya. Jadi lukanya bukannya ketutup, yang ada malah makin lebar dan makin infeksi. Jadi sebenarnya gimana sih proses penyembuhan luka itu? Jadi pertama, itu ada namanya fase hemostasis. Jadi kan biasanya kalau kita luka akan terjadi perdarahan, gitu ya. Akan terjadi perdarahan. Tuh kita akan berusaha gimana caranya menghentikan perdarahan. Nah, gimana cara menghentikan perdarahan? Perdarahan yang dilakukan oleh tubuh kita adalah mengentalkan darah, ya, membuat jadi dia blood clot. Jadi membuat darah itu menjadi menggumpal sehingga dia bisa menyumbat yang bagian luka tersebut sehingga tidak keluar lagi darahnya. Nah, itu namanya fase hemostasis. Nah, kalau sudah tertutup nih lukanya, sudah tidak berdarah lagi, dia akan pindah ke fase selanjutnya, yaitu fase inflamasi. Nah, fase inflamasi ini adalah fase di mana istilahnya tuh kayak fase bersih-bersih gitu ya, fase bersih-bersih, fase membengkak. Makanya biasanya nih kalau teman-teman perhatikan nih yang pernah jatuh gitu ya, luka kan berdarah. Habis nanti berdarah, nanti kira-kira beberapa hari itu tuh malah lukanya jadi bengkak, ya kan? Bengkak, lebam. Nah, itu masuk dalam fase inflamasi, ya, fase bersih-bersih. Di sini itu sistem imun kita, yaitu di sini terutama dalam makrofag, dia akan bekerja untuk membersihkan, ya, membersihkan area luka dari kuman-kuman yang mungkin masuk ke dalam. Nah, cuman kadang-kadang biasanya nih kalau pada kasus orang dengan ulkus diabetikum, ini proses ini jadi lama banget teman-teman. Kenapa? Karena harusnya proses ini bisa cepat ya. Karena kan kalau kumannya terperangkap di dalam kulit kita lalu diberantas sama makrofag harusnya selesai. Ini masalahnya gulanya tinggi ya, kadar gula di dalam darahnya tinggi sehingga itu merupakan makanan bagi kuman. Nah, kumannya akibatnya malah semakin diberi amunisi, malah semakin berkembang ya, semakin berkembang, akhirnya makrofagnya nggak selesai-selesai kerjaannya. Nah, sehingga proses inflamasi ini terus berlanjut dan tidak bisa pindah ke proses proliferasi yang selanjutnya. Itu kalau pada kasus ulkus diabetikum. Nah, kalau kita nih yang sehat, itu kita akan berpindah nih ke proses proliferasi. Ya, di mana sudah selesai tugas dari makrofag, sudah beres, inflamasinya sudah mulai mereda, peradangannya sudah mulai mereda, fibroblast di kulit kita sudah bisa mulai bekerja, yaitu membentuk sel kulit yang baru dan juga eh, memproduksi kolagen untuk mengisi struktur dari kulit yang luka tadi gitu supaya bisa balik ke normal. Nah, ini nih biasanya nih kalau kita lihat mungkin ya untuk luka yang agak-agak besar kan kita biasanya suka kelihatan nih. Ini kulitnya udah mulai nyatu di proses ini ya, kulitnya udah mulai nyatu cuman warnanya biasanya masih berbeda dibandingkan warna kulit kita yang lainnya. Biasanya mungkin dia di sini posisinya tuh warnanya kulitnya masih agak ngeping. Nah, seperti itu. Itu berarti lagi di fase proliferasi.
gitu ya. Nah, nanti setelah dia sudah berisi semua, bagian lukanya sudah diisi kembali, baik dengan kolagen, dengan sel-sel kulit yang baru, nah, barulah ini dilakukan pematangan atau fase remodeling atau maturasi. Nah, disinilah nanti baru mulai hilang bekas-bekas lukanya, alias lukanya sudah tertutup sempurna. Nah, jadi kalau pada kasus ulkus diabetikum itu dia gagal di proses inflamasinya. Inflamasi itu berkepanjangan sehingga dia nggak bisa pindah ke fase proliferasi. Udahlah inflamasinya belum kelar, karena memang pada dasarnya mungkin dia posisi lukanya ini di area-area yang tertekan tadi, luka tersebut kena tekanan lagi sehingga resiko untuk cedera lagi, luka lagi. Akhirnya ya dia berpindah-pindah aja dari fase hemostasis, inflamasi, hemostasis, inflamasi, hemostasis, inflamasi. Jadi tidak selesai-selesai ya. Itulah yang mengakibatkan lukanya biasanya bukannya malah sembuh, malah makin membesar. Slide. Nah, ternyata teman-teman dari hasil penelitian ada banyak sekali manfaat flavonoid pada kasus ulkus diabetikum ini. Jadi dari hasil penelitian ternyata senyawa flavonoid sebesar 0,71 mg saja, di mana dia memiliki fungsi sebagai antioksidan, itu bisa membantu untuk menurunkan kadar leukosida dan makrofag dalam range normal untuk penderita ulkus diabetikum pada hari ke-21 sehingga ini bisa membantu supaya proses penyembuhan luka ini nggak terus berkepanjangan, gitu ya. Supaya dari fase inflamasi bisa segera pindah ke fase proliferasi sehingga lukanya bisa segera tertutup. Selain itu juga penelitian menyebutkan flavonoid itu dia punya efek antiinflamasi juga, ya, dan juga antioksidan, dan diyakini mempunyai manfaat dalam proses penyembuhan luka. Slide. Flavonoid sendiri dia memang melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide terutama dalam proses penyembuhan luka karena tentunya di fase proliferasi apalagi ya. Di fase proliferasi ini kan pada saat fibroblast tadi untuk membentuk struktur kulit yang baru tentunya butuh banyak nutrisi ya. Untuk menghantarkan nutrisinya tersebut tentunya dibutuhkan aliran darah yang baik sampai ke perifer, sampai ke area luka supaya penghantaran nutrisinya bisa cukup untuk bahan baku fibroblast membentuk sel-sel kulit yang baru. Dan di sini peran dan fungsi dari nitric oxide sangat diperlukan. Selain itu juga flavonoid mampu meregulasi metabolisme kolagen juga dalam perbaikan jaringan. Di mana tadi ya kita bahas dia di fase proliferasi itu akan diproduksi oleh fibroblast. Ya, fibroblast akan memproduksi kolagen untuk membentuk struktur dari kulit kita. Selain itu juga flavonoid itu karena dia basically ada antioksidan, dia bisa menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasi maupun metabolisme sel pada luka. Di mana biasanya nih kalau karena adanya inflamasi di sana, apalagi inflamasi yang berlebihan, ini akan menghasilkan hasil-hasil oksidatif ya seperti radikal bebas yang dimana ini akan bisa memicu produksi dari melanin, di mana ini akan membuat nantinya lukanya jadi berbekas item-item. Nah, jadi supaya nggak bekas ya lukanya, jadi kita harus menghambat nih produksi melaninnya, sehingga kita harus menetralisir kadar radikal bebas dari hasil inflamasi yang berlebihan tadi, supaya tidak jadi berbekas lukanya nanti. Dan ini bisa didapatkan dengan manfaat flavonoid, di mana dia bisa bermanfaat sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas. Slide. Nah, memperkenalkan produk sains kita yaitu Coco Flavanol. Ada Coco Flavanol varian original, sweet, DTM liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol tadi ya, kita tadi banyak ngomongin tentunya tentang polyphenol, di mana polyphenol ini tentunya manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Makanya dari kita lumayan banyak membahas tentang antioksidan, 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 karena memang itu merupakan manfaat utama dari flavonoid.
Nah, tapi tidak hanya itu teman-teman, ternyata dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi terutama pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular, di mana dalam jangka pendek dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah dan ini bisa memberikan aliran darah kita yang lebih lancar. Tapi tentunya, baik lagi tadi, yang kita konsumsi biasanya kan sudah dalam bentuk coklat, ya, sudah dalam bentuk coklat yang jadi. Dan itu biasanya justru kandungan flavonoid itu sudah sangat sedikit atau bahkan udah nggak ada. Karena ternyata flavonoid itu cenderung hancur dalam proses pengolahan kokoa. Sehingga kita membutuhkan metode pengolahan tertentu yang khusus di mana metode tersebut harus bisa mempertahankan kadar flavanol di dalam kakao sampai di produk yang kita konsumsi nanti. Slide. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut sudah menemukan nih metodenya gimana caranya untuk mengolah kakao supaya tetap tinggi flavanol yang dikonsumsinya. Dan ini sudah mereka patenkan dan diberi merek Acticoa. Nah, Acticoa ini adalah bubuk kokoa yang yang merupakan hasil dari proses pengolahan biji kakao yang menggunakan metode paten dari Barry Callebaut, di mana proses tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan ini digunakan, Acticoa ini digunakan di semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinisnya ya, bahkan ada beberapa studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga ya. Di sini yang untuk yang berhubungan nih dengan topik kita ya, yaitu tentang kulit ya, kulit. Nah, jadi memang secara studi klinis pun memang cocoa flavanol itu bagus sekali untuk kesehatan kulit termasuk dalam anti aging ya. Anti aging dalam artian adalah untuk perbaikan struktur kulitnya. Mulai dari elastisitas, garis halus, kelembapan, flek-flek termasuk juga dalam proses tadi penyembuhan luka. Slide. Lalu ada juga nih studi klinis yang berhubungan dengan prostat. Nah, kali ini mungkin nggak begitu berhubungan dengan ulcus diabetikum ya, jadi buat tambahan aja. Ini memang jadi studi cocoa itu dia ada juga nih manfaatnya untuk prostat ternyata. Karena cocoa itu bisa menurunkan resiko penyakit prostat ya, resiko pembesaran prostat. Bahkan termasuknya juga menurunkan resiko penyakit kanker prostat juga karena dia bisa menekan pembesaran prostatnya atau bahkan bisa menekan mutasi dari genetik si sel prostatnya supaya jangan sampai berubah menjadi kanker prostat. Slide. Lalu juga dia bisa juga untuk nurunin berat badan ya, karena di sini kokolflavanol itu dia bisa membantu meningkatkan metabolisme lemak ya. Jadi dia menurunkan berat badan itu bukan dengan membuang air ya, bukan dengan membuang air atau membuang cairan di dalam tubuh kita, karena memang air itu kan dibutuhkan dalam tubuh kita kan, tapi dia membakar lemak. Jadi tidak hanya sekedar untuk bikin kurus saja, tapi membuat kita memiliki berat badan yang ideal dan tetap sehat. Karena kalau kita cuma buang air aja, yang ada malah dehidrasi, ya kan? Dan memang kan cairan kan kita tetap butuhkan. Tapi kalau lemak, kalau sampai berlebihan kan kita nggak butuh. Makanya kita bisa membakar lemak tersebut dengan kokolflavanol. Dan ini sudah ada studi klinisnya. Slide. Lalu selain itu juga ada Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini juga populer banget beberapa tahun belakangan ini untuk kulit ya, karena manfaatnya sebagai antiinflamasi itu bagus sekali untuk meredakan peradangan pada kulit, tapi bagus aman bahkan bagi yang memiliki kulit sensitif. Nah, jadi ini bisa dibilang mayoritas orang cocok dengan Central Asiatica ini. Makanya dia populer banget beberapa tahun belakangan ini, terutama di bidang skincare. Nah, termasuk juga sama di dalam proses penyembuhan luka ya, karena basically Central Asiatica itu dia bisa membantu penyembuhan luka, terutama yang terkontaminasi karena dia ada kandungan triterpennya yang punya efek selain sebagai antiinflamasi, sebagai antibakterial juga, dan juga mendorong pembentukan kolagen, serta mengandung minyak esensial yang punya manfaat sebagai antibakterial juga. Slide.
Nah, ini bahkan ada penelitiannya ya. Mungkin kalau yang nggak nyaman lihatnya ditutup aja layarnya, nggak apa-apa. Nah, di sini dari hasil penelitian, luka-luka tersebut ternyata ini ada penelitian dilakukan pada pasien diabetes tipe 1 dan 2 yang berusia 20 tahun ke atas dengan ulkus kaki Wagner grade 3. Ya, mereka ini diberikan pemberian Central Asiatica 2 kali sehari selama 2 minggu. Itu progresnya bagus sekali, ya. Karena lukanya sudah mulai menutup, ya. Percepatannya mulai menutup hanya dalam waktu sekitar 2 minggu. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic ini dia juga ternyata bagus juga untuk kasus ulkus diabetikum ini, ya. Terutama karena basically bagus buat diabetesnya sendiri juga ya black garlic itu ya. Karena dia itu punya kandungan senyawa fenol, flavonoid dan juga komponen sulfur salilsistein yang memiliki aktivitas antibakterial, antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah, di sini dia punya kandungan antibakteri yang memiliki spektrum luas, ya. Jadi bisa menangkal bakteri-bakteri dari cukup banyak jenis bakteri yang mengcover. Jadi dia tidak spesifik hanya satu bakteri, tapi dia bisa mengcover beberapa jenis bakteri, ya. Di mana biasanya ini eh, yang suka menyebabkan infeksi pada luka pada ulkus diabetikum ini gitu. Jadi lukanya itu bisa jadi infeksi karena bakteri-bakteri tersebut. Selain itu juga ada kandungan antioksidannya yang punya potensi untuk mencegah kerusakan akibat dari oksidasi sel pada lukanya. Di mana memang black garlic ini juga cukup sering ya digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, terutama pada kasus diabetes. Selain itu memang kan black garlic lumayan banyak manfaatnya ya, karena black garlic ini kan sebenarnya adalah versi fermentasi dari garlic. Kita tahu manfaatnya bawang putih itu banyak sekali. Black garlic ini dia punya manfaat yang sama dengan kekuatan yang berkali lipat lebih besar dibandingkan black garlic. Ya, jadi memang dia punya manfaat banyak sekali ya, selain dia bisa untuk bahkan sebagai anti kanker, anti tumor, anti miom, bahkan juga buat mengobati kolesterol dan darah tinggi dan juga sebagai uh, cara untuk melakukan detoksifikasi baik melalui pencernaan maupun melalui darah, ya. Dan sering sekali memang orang konsumsi bawang hitam atau black garlic ini juga untuk mencegah stroke, Alzheimer, membantu mengontrol gula darah, serta meringankan penyakit Parkinson. Slide. Nah, lalu tentunya ada banyak lagi bahan-bahan aktif yang baik sekali untuk kesehatan ya di dalam cocoa flavanol seperti vitamin B7, vitamin C dan sistem yang tentunya semakin mendukung ya mulai dari metabolisme tubuh sampai juga kepada daya tahannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita bisa lebih sehat dan juga terjaga atau mencegah penyakit. Slide. Lalu juga kita sudah punya klaim yang sudah di-approve juga oleh EFSA maupun FDA, di mana ini menjadi acuan manfaat ya, acuan klaim manfaat dalam konsumsi cocoa flavanol. Di sini EFSA sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi kepada aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA bahkan sudah mengatakan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya yang bisa diklaim manfaatnya seperti ini tidak sembarangan kokoa ya. Harus kokoa dengan tinggi flavanol yaitu sebesar 200 mg flavanol. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum cocoa flavanol kita ini memang punya manfaat yang luas sekali sebenarnya ya. Tapi utamanya memang pada dasarnya dia punya manfaat itu untuk menjaga atau meningkatkan fungsi kardiovaskular kita mulai dari tekanan darah, kadar gula, dan juga kolesterol. Selain itu, sifat antioksidannya juga tentunya membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu untuk DTM liquid sendiri dengan kandungan ekstra ya, tidak hanya Acticoa tapi ada juga Centella Asiatica dan Black Garlic, sehingga dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan cocoa flavanol yang original maupun yang sweet, sehingga kita sebutnya biasanya triple power ya, 3 kali kekuatan lebih
kuat. Jadi dia juga bagus sekali untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular dengan kekuatan yang 3 kali lebih kuat, ditambah dengan melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal juga, sehingga bisa membantu melindungi ginjal kita dalam jangka panjang. Lalu juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan reproduksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, dan juga mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow sendiri mungkin lebih kepada kita yang lebih aktif ya, lebih aktif, pengen lebih kepada mencegah ya penyakit. Kita sudah merasa sudah cukup sehat, tapi pengen jaga nih kesehatan kita karena kita mungkin cukup aktif. Nah, itu bisa konsumsinya tambahkan NutriFlow ya di dalam konsumsi flavanolnya. Karena NutriFlow ini dia bagus untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh, tapi sekaligus juga dia membantu metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif. Dan dia juga sering digunakan untuk membantu menurunkan berat badan karena cocok kita gunakan sebagai meal replacement. Tapi tidak hanya sekedar nurunin berat badan, tapi sekaligus untuk membentuk massa otot supaya tidak hanya eh, badan kita berat badannya menurun, tapi tenaga kita bisa tetap kuat karena otot kita berisi. Selain itu juga dia melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular juga tentunya, dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, untuk konsumsinya bagaimana? Nah, untuk yang varian original dan sweet, ini dia untuk mendapatkan tadi tentunya untuk mendapatkan manfaatnya kan kita minimal mengkonsumsi adalah 200 mg flavanol. Nah, untuk mendapatkan 200 mg flavanol untuk yang varian original maupun sweet, teman-teman itu cukup mengkonsumsinya 3-5 gram aja setiap harinya. Itu sudah bisa mendapatkan minimal 200 mg kadar flavanolnya. Semakin banyak tentunya semakin bagus, tapi kembali lagi tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau saya sih biasanya secara pribadi memang menganjurkan konsumsinya setidaknya 5 gram atau mungkin itu kira-kira sekitar 360 sampai 400 miligram flavanol karena melihat kita gaya hidup kita, lingkungan kita, aktivitas kita, tentunya kita biasanya butuh proteksi yang lebih. Makanya biasanya saya lebih menganjurkan 5 gram sehari. Tapi basically secara hasil riset 3 gram mulai dari 3 gram juga sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan 200 miligram flavanol sehari-hari. Slide. Nah, kalau untuk di DTM, dalam satu saset DTM, teman-teman sudah bisa mendapatkan 200 mg flavanol, ditambahkan dengan Cetra asiatica dan black garlic. Sehingga untuk konsumsinya, DTM liquid ini teman-teman itu bisa konsumsinya cukup 1-2 saset per hari. Ya, maksimal 2 saset. Ya, kalau kira-kira teman-teman ingin mendapatkan tambahan dari Acticoa-nya, nanti boleh flavanol liquidnya ini teman-teman kombinasi dengan original atau sweet untuk ekstra Acticoa-nya. Slide. Lalu boleh juga nih ditambahkan dengan NutriFlow juga ya. Nah, kalau NutriFlow ini untuk mendapatkan 200 mg flavanolnya itu teman-teman harus menyeduhnya 15 gram setiap hari ya, atau sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, ini boleh dicampur dengan airnya bebas ya, mau agak banyak, mau agak sedikit, mau kental, mau encer, sesuai dengan selera teman-teman aja. Dan ini bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali Dokter Winda penjelasannya. Serem juga ya Bapak Ibu ya penyakit ulkus diabetikum ini. Tadi udah lihat ya lukanya tuh seperti itu gitu loh. Jadi sebelum terlambat jangan sampai kita terkena diabetes, kita bisa atur kadar gula darah kita dengan dibantu konsumsi flavanol setiap hari. Baik Dok, sudah banyak pertanyaan, tapi saya mau memberikan informasi mengenai acara ya Dok ya. Nah, ini kita juga ada sosial media Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memfollow sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagramnya @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, kemudian Telegramnya FI Official, TikToknya ada juga foreverhealthy.indonesia. Karena dengan eh, mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi seperti promo, acara, dan juga
event dan juga tips kesehatan dari FAI ya. Dan ini juga Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alat bantu. Kemudian kita ada FI Medical Consultant di 0878 1706 6067. Bagi Bapak Ibu ingin chat ke dan melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung chat di nomor ini ya. Nah, kemudian nanti kita tanggal 2 April hari Selasa, kita ada acara produk training Benefit of Cocoa Flavanol hari Selasa tanggal 2 April di Jakarta Design Center Lotus Room. Pesertanya ini sangat terbatas. Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member bisa langsung ikut di acara produk training. Tiketnya berbayar hanya Rp50.000 saja. Kemudian kita masih ada promo, masih ada 3 hari lagi ya. Ada Kimilau Ramadan dengan belanja koko bisa dapat emas 1 gram logam mulia. Untuk persyaratannya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline-nya masing-masing. Dan juga kita ada promo jalan-jalan 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Periode ini dimulai dari 1 Februari sampai nanti 31 Juli 2024. Nah, itu dia teman-teman semua. Promo dan juga acara kita luar biasa sekali ya dok ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Sudah banyak ya dok pertanyaannya. Ada Bu Berta di Bogor. Halo Bu Berta. Bogor hadir ya. Luar biasa. Selanjutnya dari Bapak Safrudin. Dokter, gimana saran untuk perawatan PPOK grade 3-4 dan apa yang dianjurkan serta apa yang perlu dijauhi dan produk mana yang lebih baik dikonsumsi? Karena sekarang dikonsumsi Ori dan Nutriflow. Terima kasih dok. Oke, nah kalau kasus PPOK seperti ini sih sebenarnya, apalagi udah grade 3-4 ya, sebenarnya ini udah eh, bisa dibilang grade terminal sih, ya, udah mau menuju grade terminal. Jadi lebih kepada gimana caranya untuk meringankan lah ya, meringankan sesaknya, mengurangi sesaknya supaya tidak lebih berat, supaya seenggaknya tuh pasien masih bisa sedikit banyak melakukan aktivitas yang nggak terlalu cepat sesak lagi gitu ya. Nah kalau seperti ini sih, kalau untuk apa yang perlu dijauhi, saya rasa sih ya lebih kepada standar ya, sepertinya sama lah seperti yang dikatakan oleh dokternya juga, pasti kurangi makanan yang tinggi garam, karena kalau enggak tuh bisa makin bengkak, kalau udah makin bengkak makin sesak, ya kan? Terus juga jangan terlalu capek, ya pelan-pelan, beraktivitas jangan terlalu cepat, ya standar yang seperti itu. Cuman mungkin untuk produk yang yang lebih baik dikonsumsi pada dasarnya mana aja boleh ya. Ini dengan konsumsi ori dan nutri juga boleh kok ya. Tinggal dilihat aja apa yang dia rasakan. Kira-kira nih dengan konsumsi ori dan nutri sudah NutriFlow ya, ini sudah mulai memberikan efek nggak buat dia? Kira-kira dia sudah mulai lebih nyaman kah? Atau kira-kira apakah dosis banyaknya yang dikonsumsi sudah cukupkah gitu ya? Paling lebih ke sana aja sih. Atau boleh juga sih kalau mau coba ditambahkan dengan liquid ya, karena efek antiinflamasinya liquid lebih kencang soalnya kebetulan. Lebih kencang. Apalagi kan kalau pada kasus PPOK ini kan saluran nafasnya kan udah kaku ya. Sudah kaku, ditambah lagi karena saluran nafasnya sudah kaku, sehingga ini nanti akan mempengaruhi juga kepada kadar oksigen yang bisa dia hirup. Nah, di mana ini nanti akan berdampak kemana-mana nih. Karena yang masuk oksigennya kurang, nanti jadinya akibatnya metabolisme tubuhnya di bagian-bagian organ tubuh yang lain juga otomatis ikut terganggu. Nah, ini juga perlu kita jaga gimana caranya memaksimalkan di yang sedikit itu supaya bisa optimal. Nah, itu boleh juga nanti ditambahin original. Tapi tetap kembali lagi di sini yang dievaluasi adalah dari sisi pasiennya sendiri. Ya, jadi lihat ke sisi pasiennya kira-kira nih dengan dosis yang sekarang, konsumsi ori plus NutriFlow, kira-kira dia udah cukup belum? Udah cukup merasakan manfaatnya belum? Udah cukup merasa enak nggak? Kalau kira-kira masih belum berasa, belum ada efek yang apa namanya signifikan, dosisnya boleh ditambah atau ditambahkan dengan yang liquid gitu, ya. Tapi kalau seandainya sudah oke yang dirasakan, pertahankan aja dosisnya, nggak apa-apa, ya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Evi bertanya dok, gimana ada yang konsumsi flavanol itu timbul gatal-gatal, apakah dilanjut atau diberhentikan? Terima kasih. Nah, ini lumayan banyak ya, lumayan banyak yang seperti ini. Ada yang konsumsi kofavano itu timbul gatal-gatal. Gatal-gatal ini bisa dua. Pertama bisa karena alergi, bisa kedua karena detoksifikasi. Nah, ini kira-kira karena yang mana? Kalau karena alergi pada dasarnya sih dia setiap dia selama dia minum kofavano ya itu gatal-gatal timbul terus. Kecuali memang nanti lama-lama biasanya ini bisa kita lakukan malah terapi paparan istilahnya. Dan itu memang biasanya nanti dampaknya adalah dia bahkan bisa resisten terhadap coklat gitu. Mana tahu dia memang sebenarnya alergi coklat sehingga kalau konsumsi coklat jadi gatal-gatal. Nah, ini bisa kita lakukan terapi paparan bahkan. Jadi memang di awal-awal pasti akan gatal-gatal ya, akan menantang. Tapi ini lama-lama nanti tubuhnya malah bisa resisten terhadap perpua sehingga bahkan sudah tidak gatal-gatal lagi. Bisa jadi malah sekaligus terapi alerginya. Nah, tapi yang kedua, itu bisa juga karena proses detoksifikasi. Detoksifikasi tubuh kita ini kan memang kan ngeluarin racun. Dan jalurnya itu bisa macam-macam. Bisa lewat feses, bisa lewat urin, bisa lewat pernapasan, bisa juga lewat keringat alias lewat kulit. Nah, mungkin pada kasus gatal-gatal ini, itu dia keluarnya lewat kulit, gitu, lewat keringat. Jadi, gatal-gatal, dia sedang mengeluarkan racun di situ. Makanya reaksinya gatal-gatal. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Namanya juga ngeluarin racun, ya kan? Cuman mungkin kebetulan ngeluarinnya lewat kulit, sehingga mungkin jadi kurang nyaman, ya, jadi gatal-gatal. Nah, itu kan sebenarnya adalah karakter dari tubuh masing-masing. Kita nggak bisa atur untuk tubuh kita ngeluarin detoksnya mau lewat mana gitu kan. Tergantung racunnya adanya di mana. Mungkin sudah mulai banyak racun di kulit ya atau di area dekat kulit tersimpan di sana karena kan memang basically kan racun itu disimpannya di otot. Sorry, racun itu disimpannya di lemak, sorry, di lemak. Dan lemak itu posisinya adalah di antara otot dan kulit. Nah, jadi kadang-kadang ya wajar, umpamanya karena dia pecah, ya, lemaknya pecah, ngeluarin racunnya, ya dia akan mencari jalur keluar terdekat, yaitu ke kulit, gitu. Makanya jadi sering juga banyak yang jadi masa gatal-gatal. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Banyakin aja minum air putihnya. Ya, banyakin minum air putihnya supaya apa? Supaya ini cepat keluar. Ya, proses detoksifikasinya cepat. Terus aja dilanjutin ke koflavanonya. Nanti paling kalau seandainya memang nggak tahan banget sama gatalnya dan sangat tidak nyaman, boleh kok dikombinasi dengan obat antihistamin. Ya, obat gatal nggak apa-apa, nggak ada masalah. Minum koflavanol bukan berarti pantang minum obat medis, nggak ada masalah. Yang penting kan kita menjaga gimana supaya caranya kita minum obat medis itu tidak perlu berkepanjangan, tidak perlu jangka panjang atau tidak perlu sampai kebergantungan supaya meminimalisir efek-efek samping jangka panjang. Nah, jadi nggak apa-apa ya kalau seandainya nanti mungkin gatal-gatal nggak tahan banget gitu ya, sangat tidak nyaman. Nah, ini boleh, nggak apa-apa minum obat gatal aja ya, cetirizin atau CTM itu boleh kok dikonsumsi. Ya, sambilan diperbanyak minum air putih supaya nggak tahu nih apa namanya jalur detoksifikasi bisa kita pindahkan ke urin, jadi nggak pakai gatal-gatal dan juga biar untuk mempercepat proses detoksifikasinya. Ya, Oke, baik. Terima kasih dokter Wida. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Dwi Lestari nih dok. Dok mau nanya, konsumsi DTM satu saset tumben-tumbenan nggak bisa tidur sampai subuh nih. Saya jadi begadang. Apa boleh minum DTM kembali setelah beberapa jam? Terima kasih. boleh. Boleh, kan DTM itu kan dia maksimal 2 saset per hari. Nggak apa-apa kok kalau nanti beberapa jam kemudian diminum satu lagi, nggak ada masalah. Ya, kadang-kadang memang bukan karena DTM-nya, dan basically kan memang DTM ini atau flavanol lah ya, mau original, sweet, DTM ya, itu kan memang kan bukan obat tidur. Jadi memang eh, tidak akan selalu membuat kita itu langsung tidur gitu ya. Tapi dia akan membuat kita kalau waktunya kita tidur kita akan tidur, waktunya kita segar kita akan jadi segar gitu. Nantinya akan ke sana gitu. Jadi supaya regulasi dari tubuh kita itu bisa baik seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya nih tumben-tumbenan gitu ya, tumben-tumbenan satu saset biasanya bisa tidur enak, ini kok sampai subuh jadi begadang gitu kan. Nah, itu boleh nggak apa-apa minum aja satu saset lagi
ya, atau minum ori juga boleh, nggak apa-apa, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida. Selamat sore Dokter Winda. Untuk anak autis bagaimana untuk konsumsi nutrisi kokoa flavanolnya ya? Terima kasih. Nah, ini akan tergantung ya, tergantung balik lagi usia anaknya berapa. Kalau usianya 2 sampai 12 tahun, di bawah 12 tahun, atau berat badannya di bawah 50 kilogram, itu dosisnya yang original itu 3 gram. Ya, jadi 3 gram aja cukup. Ya, 3 gram cukup. Nah, itu kalau untuk yang usia 2 sampai 12 tahun atau berat badannya di bawah 50 kilogram. Tapi kalau umpamanya usianya udah di atas 12 tahun, terus berat badannya juga atau berat badannya udah di atas 50 kilogram. Umpamanya ini kayak anaknya masih 10 tahun tapi gemuk gitu kan, gemuk gitu. Atau besar gitu ya. Berat badannya nggak lebih dari 50. Nah, itu bisa ikutin dosis yang dewasa 5 gram gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Eva. Untuk yang minum obat pengencer darah, bolehkah minum DTM, Dok? Boleh, boleh kok nggak apa-apa minum DTM nggak ada masalah ya. Nanti paling diatur aja waktu konsumsinya. Jadi umpamanya mungkin minum obat pengencer darahnya malam, berarti minum DTM-nya pagi. Paling diberi jarak aja seperti itu. Tapi nggak apa-apa kok, boleh, boleh tetap dikonsumsi. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Budiono. Maaf terlambat, jadi dosis mengatasi diabetes itu berapa banyak ori dan Nutriflo-nya ya, Dok? Oke, nah kalau ini sebenarnya kalau dari hasil riset, hasil penelitian ya, jadi sebenarnya kalau untuk kasus diabetes itu paling ideal itu memang dosisnya adalah sekitar 800, saya agak lupa angka pastinya, tapi itu sekitar 800-an ya, 800-an miligram flavanol, 800 sekian. Itu 800 sekian dosis flavanol. Nah, jadi itu kalau kita konversi patokannya kalau kepada original itu sekitar 15 gram. Ya, sekitar 15 gram, 15 gram original. Nah, kalau nanti mau menambahkan Nutriflow boleh ya. Menambahkan Nutriflow itu boleh 1 sampai 2 kali sehari. Kalau Nutriflow-nya fokusnya lebih kepada metabolismenya supaya metabolismenya itu bisa lebih efektif ya, terutama dalam pembakaran karbohidrat, lemak dan proteinnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk dosisnya originalnya utamanya itu adalah 15 gram ya. Nanti boleh ditambahkan dengan Nutriflow 1 sampai 2 kali sehari. Oke, kalau untuk originalnya boleh sekaligus minumnya 15 gram atau boleh juga dipecah-pecah jadi 3 kali sehari. Ya, 5, 5, 5. Boleh. Ya, nyamannya aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Semua pertanyaan sudah saya bacakan ya, Dok. Kita masih ada waktu, teman-teman. Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Bisa langsung nyalain mikrofon dan juga kameranya. Sekalian mungkin biar bisa ngobrol sama Dokter Winda. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Dok dari Bapak Budiono. Sama-sama. Oke, baik teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum saya tutup acara seminar kesehatan hari ini. Wah, tumben ya, saya agak cepet nih jawabannya. Biasanya sampai harus ditutup sampai harus masih ada yang mau nanya walaupun udah ditutup ya dok ya. Iya, ini Ah, saya jawabnya lagi eh, apa? Lagi cepet kayaknya ya. lagi taktis ya. Oke teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup jelas semua ya dok ya. Baik, kita akhiri saja kalau begitu ya dok ya, karena juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada yang ingin disampaikan dokter sebelum saya tutup? Oke, tentunya saya nggak pernah bosan-bosan sama teman-teman semua. Mengingatkan terus kalau kesehatan itu adalah investasi kita yang paling berharga. Kita boleh aja cari uang, cari cuan, segala macam. Tapi kalau umpamanya kita nggak sehat, kita nggak bisa cari itu semua. Makanya penting banget teman-teman untuk jaga kesehatan. Ya, kalau kita udah sehat, mau ngapain aja udah enak. Jadi, terus konsumsi flavanolnya karena kesehatan adalah nomor 1.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, untuk mengingatkan kembali kalau di hari Selasa di Gedung Kosa nanti kita tidak akan ada acara seminar kesehatan Dokter Winda ya, tapi akan ada acara produk training nanti di Jakarta Design Center Lotus Room ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu datang ke kantor tapi nggak ada orang, karena memang acaranya kita pindah di Jakarta Design Center. Untuk pembelian tiketnya nanti bisa langsung menghubungi upline masing-masing. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semua. Selamat menyambut buka puasa. Terima kasih Bapak Ibu.